Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu temen baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih, kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi, ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya, kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh, nih, Mimin tulis nih, HP Sabik 12. Atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Gak perlu kapal perang Greedy Wolf. Aktifkan sistem pertahanan. Kita melihat nih, hal ini terlihat seperti formasi susunan energi, tapi ini sangat tipis. Apa ini benar-benar bisa menghalangi meteor? Chavang dan yang lainnya juga di dalam cangkang ini. Seharusnya dia nggak akan main-main soal hidupnya. Kita melihat banyak meteor mulai jatuh. Semuanya hati-hati, hujan meteor akan datang. Kita melihat duar. Kita lihat nih di pinggiran pegunungan meteorit. Ternyata ada nih si pangeran kedua kekaisaran Chongling yang kiri ini, yang bawah kiri. Sedangkan yang kanan itu si Fang Xiaokuo yang megang busur. Xiaokuo berkata, api meteor telah jatuh dan meteor Divine Light akan segera turun. Pangeran kedua, kita harus bergegas. Komandan Fang, selama kau membantuku mendapatkan meteor Divine Light, aku pasti akan membantumu untuk mendapatkan posisi wakil marsekal pasukan kekaisaran. Pangeran kedua, tenang aja, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan meteor Divine Light. Kita melihat nih, di sana akhirnya semua orang menghilang dan tersisa tangga yang menuju langit tuh. Dan ternyata si perisainya masih ada tuh. Dan Chavang berhasil menahan meteor-meteor yang datang tuh. Kita berhasil selamat tanpa diduga. Perisai energi biru ini sangatlah kuat. Itu nggak tergores sedikit pun walau terkena hujan api meteor. Dengan ini, Chavang benar-benar nggak terkalahkan. Jika dia mengambilnya sekarang, Qiukong dan yang lainnya nggak bisa berbuat apa-apa. Berapa banyak kartu as yang dimiliki oleh Tuan? Buka. Dan Chavang membuka lagi nih perisainya. Tuan sungguh kuat. Setelah hujan api meteor Divine Light akan segera turun. Tuan hanya perlu menunggunya sebentar. Lalu tiba-tiba muncul nih sebuah serangan monster mungkin. Hah, ini buruk. Divine Beast yang tinggal di pegunungan meteorit juga ada di sini. Divine Beast, dari mana sumbernya? Qiukong menjawab, kelompok beast ini berasal dari pegunungan meteorit. Mereka akan dipromosikan menjadi Divine Beast jika mereka berhasil menyerap meteor Divine Light. Menurut rumor, yang paling kuat dari mereka adalah Liger Piton tingkat menengah ke-9. Dia merupakan bos dari para Divine Beast dan mendominasi seluruh pegunungan meteorit. Kita melihat nih, nah itu tuh Pitonnya di tengah tuh, Piton. Dan yang lainnya ada King Kong, ada kayak Kapibara. Yang bawah tuh. Terus ada, ya itulah, bersayap-bersayap gitu. Nih di bawah ada singa nih nongol di bawah. Itu Liger Piton. Kenapa dia bisa ada di sini? Hey, 6 Divine Beast. 1 berada di tingkat menengah ke-9, 2 di tingkat puncak tahap awal, dan 3 di tahap awal. Bagaimana kita akan mengalahkannya? Divine Beast dari pegunungan meteorit ini secara kolektif dikirim untuk merebut meteor Divine Light. Jika benar-benar bertarung, meskipun mengeluarkan semua yang kita punya, kita tetap nggak akan bisa selamat. Lalu si singa datang nih. Dia berkata, manusia, pegunungan meteorit merupakan wilayahku. Kalau kalian meninggalkan tempat ini sekarang, aku berjanji akan mengampuni nyawa kalian.
ingin mengusirku? Apa kau layak, ha? Beraninya kau manusia cari mati. Kita melihat nih, serigala berkepala 2 maju. Si Cikong berkata, hati-hati tuan, serigala berkepala 2 bulan perak ini memiliki darah serigala iblis kuno. Dia sangat kejam dan bergerak seperti kilat. Kaulah yang cari mati. Kita melihat Tianwei dan juga serigala itu beradu serangan. Cuma seekor anjing, tapi berani memprovokasi tuanku. Jika aku nggak bisa menjatuhkanmu hari ini, aku akan menghapus nama keluargaku. Tunduklah padaku. Si serigala membalas, "Rah, manusia, beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Sialan, kamu memukulku lagi. Aku salah. Berhenti." Apa? Raja serigala berkepala 2 itu kalah? Apa dia benar-benar Divine Beast? Aku pikir dia seperti anjing kuning milikku. Tuan Tianwei sangat galak dan Tianwei berhasil mengalahkannya. Serigala yang kau kirim ini nggak buruk. Dagingnya sangat keras dan kenyal. Aku akan merebusnya nanti. Dalam hati si singa bisa mengalahkan serigala berkepala 2 dengan mudah. Setidaknya dia berada di ranah Wushen tingkat puncak. Manusia ini sulit untuk dihadapi. Melihat itu, binatang-binatang yang lain mulai ngamuk nih. Hah, sial. Serigala berkepala 2 itu benar-benar dihancurkan oleh manusia. Raja, izinkan aku memberi pelajaran manusia yang sombong ini. Ayo, serang bersama-sama. Si singa berkata, tunggu, manusia ini gak mudah untuk dihadapi. Kalian gak perlu repot-repot. Lalu nih datang nih seekor apa nih? Kayak binatang putih kecil gitu. Cuma Mimin gak tahu ini binatang apa. Yang tahu coba komen ya guys. Binatang yang kecil itu berkata, Raja, apa maksud Anda? Si singa berbisik, manusia di ranah Wusheng itu merupakan pemimpin mereka. Kau pergilah dan gunakan kesempatan ini untuk menangkapnya. Jika dia berada di tangan kita, manusia ini gak akan berani bertindak gegabah. Baiklah, kita melihat nih, si binatang yang putih kecil nih langsung bersiap dan dia maju ke arah Cao Fang. Hah, hati-hati tuan, enyahlah. Cuma setengah dewa, tapi berani memberhentikanku, Kaulah yang harus enyah dari sini. Kita melihat pedang si budak pisau langsung dihancurkan dan budak pisau dihempas, kalah langsung. Leluhur, nah sekarang giliranmu. Kita melihat nih, si Dark Moon dan juga si Anxiang, mereka berdua mencoba menghentikan si binatang kecil ini. Mundurlah tuan, mari kita hentikan dia. Tidak, cuma seekor binatang buas, tapi beraninya dia melukai bawahanku. Hari ini, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ming Star Scar juga merupakan Divine Beast, setara dengan seorang Wushen, dan juga memiliki bakat yang luar biasa. Sedangkan bocah ini gak lebih dari seorang Wusheng, benar-benar dicari mati. Iya, sepertinya dia seorang tua muda dari keluarga besar manusia yang biasanya dilindungi dengan sangat baik dan gak tahu akan kekejaman dunia luar. Mungkin kekuatannya itu didapatkan dari hasil memakan pil dan rumput roh. Ming Star Scarred SCARRED. So harusnya Scarred sih. Ingatlah untuk tidak membunuhnya. Dia masih berguna bagi kita. Hewan kecil ini berkata, manusia, karena kau mencari kematianmu sendiri, maka aku akan memuaskanmu. Mustahil, kecepatan Ming Star Scarred sangat cepat. Bahkan aku hanya bisa melihat jejak after image-nya. Tuan berada dalam bahaya. Kena kau. Kita melihat nih, si binatang itu menyerang. Tapi Cao Fang mengaktifkan Immortal Golden Body. Dan cakar dari si binatang itu langsung hancur. Apa? Teknik macam apa itu? Dia nggak terluka meskipun terkena serangan penuh dari Divine Beast. Dan kita melihat nih, Cao Fang mengempaskannya. Bagaimana mungkin ketajaman cakarku ini sebanding dengan artefak? Bagaimana mungkin itu nggak berpengaruh padamu? Itu karena kau terlalu lemah. Kau sudah selesai. Sekarang giliranku. Lalu kita melihat nih, dia langsung mundur. Nggak, aku nggak bisa menghancurkan pertahanannya. Lebih baik mundur dulu. In kabur di hadapanku. Matilah. Bunuh para dewa dan hancurkan langit. Kita melihat nih, Cao Fang menyerang menggunakan tombaknya. Tidak, jangan mendekat. Dan kita melihat nih, si King Kong mencoba menahan serangannya. Jauh hati Ming, tongkat meteoritku ini memiliki berat 10.000 jin dan sangatlah keras. Itu pasti bisa memblokir serangan ini. Dasar bodoh, kembalilah. Kita melihat mereka berdua beradu serangan. Duar, gila, ledakannya sangat dahsyat. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Iya, aku belum pernah melihat Tuan melancarkan serangan sebelumnya. Dan aku gak menyangka bahwa hanya dengan pukulan acak memiliki dampak yang begitu kuat. Meskipun Tuan hanya seorang Wusheng, kekuatan sejatinya pasti bisa mengalahkan para Wushen. Ini gak mungkin. Bagaimana bisa ini terjadi? Aku telah dibunuh oleh seorang manusia. Dan ternyata si Gorilla dan juga Mink, mereka berdua tewas. Mink Star Scarred dan Gorilla King terbunuh dalam satu serangan. Kekuatan mereka berdua nggak jauh berbeda dengan kita. Jika itu kita, bukankah akan sama aja? Raja, manusia ini sulit untuk ditangani. Lebih baik kita mundur dulu. Bajingan, ini adalah wilayahku. Manusia rendahan sepertimu berani bertindak lancang di sini. Aku akan membuatmu menyesalinya.
Apa yang sedang dilakukan bis itu? Hah, tidak. Liger Piton memanggil semua bis yang ada di pegunungan meteorit. Kita melihat nih, semua bis muncul maju. Hah, pasukan bis? Sepertinya seluruh bis di pegunungan meteorit ini keluar semua. Berakhir sudah. Ini akan jadi sebuah pertempuran. Jika Tuan kalah, aku juga pasti akan mati dan gak memiliki tempat untuk dimakamkan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Gelombang bis sudah muncul. Kita gak bisa melarikan diri. Manusia, apa sekarang kau mengerti wilayah siapa pegunungan meteorit ini? Hari ini kalian semua akan dikuburkan di dalam mulut 10.000 pasukan bisku. Si kakek berkata, Tuan, pasukan bis ini gak ada habisnya. Jika Anda terjerat oleh mereka, Anda pasti akan menderita dan mengalami cedera yang serius. Lebih baik kita menggunakan artefak sihir terbang untuk mundur terlebih dahulu. Hah, gak ada yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan meteor Divine Light. Mata dibalas mata. Bunuh para bis ini. Bocah manusia ini udah gila. Dia benar-benar gak takut mati. Apa dia berencana untuk melawan pasukan bis sendirian? Meskipun dia kuat, tapi semut dapat membunuh gajah. Dia pasti gak akan bisa bertahan di tengah gelombang bis ini. Manusia ini sangat kuat. Daging dan darahnya pasti sangat enak. Aku menginginkannya. Kalau begitu, aku ingin kepalanya. Aku akan menyedot otaknya. Lalu Cao Fang pun maju. Hei, lihat, kenapa Tuan maju? Apa dia benar-benar akan memilih bertarung dengan pasukan bis ini? Bukankah ini sama aja dengan cari mati? Darmu berkata, Tuan punya rencananya sendiri. Dan Wei menambahkan, ini cuma beberapa bis. Orang tuaku bahkan bisa menghajar mereka sampai mati. Mereka semua terlalu berlebihan. Anxiang menambahkan, Tuan, dia merupakan seorang sosok pria yang penuh kasih. Dia gak ingin kita menjadi korban. Hah, Liger Piton, aku akan memberimu kesempatan. Kalau kau dan bismu menyerah kepadaku dan juga bersedia melayaniku, maka aku tidak akan membunuhmu. Menyerah padamu? Jangan mimpi. Kalian semua, bunuh manusia ini untukku. Kita melihat nih, akhirnya semua bisa maju menyerang ke arah Cao Fang. Seekor hewan, tetap aja seekor hewan. Karena kau cari mati, maka aku akan membunuhinya. Ting, mengkonsumsi 100 juta poin supreme. Skill Ice Age diaktifkan. Kita melihat nih, Cao Fang menyerang mereka semua. Dan semua bis itu langsung menjadi es nih. Hah, apa-apaan ini? Ah, Raja, selamatkan aku. Lari, jika tidak, kita akan mati. Hah, bagaimana mungkin pasukan bisku musnah begitu aja? Kita nggak bisa bertarung lagi. Ayo mundur. Jika pertempuran terus berlanjut, maka semua bis di pegunungan meteorit ini pasti akan punah. Manusia ini sangat mengerikan. Kalian mau kabur? Zilong, Tianwei, Bulan Gelap, Anxiang, kalian semua kejar bis itu dan habisi mereka. Baik, Tuan. Hei, jangan lari. Prajurit manusia yang mengejar kita pasti akan tiba. Kita semua tetap akan mati jika melarikan diri. Lebih baik kita bertarung dengan mereka. Iya, Raja benar. Daripada dikejar oleh mereka, lebih baik kita melawan manusia ini. Teknik iblis bocah manusia itu juga sudah berhenti. Jadi kita nggak perlu khawatir apapun lagi dan bertarung dengan mereka. Lagi pula, kita adalah seekor Divine Beast. Cuma beberapa manusia, bagaimana bisa kita takut pada mereka? Akhirnya mereka pun bertarung. Si Ciukong berkata, Tuan, meskipun saya tahu Tuan Tian dan yang lainnya hebat, tetapi pihak lawan merupakan seekor Divine Beast, terutama Liger dan Piton bahkan lebih ganas. Apa saya perlu memberikan bantuan? Cao Fang merespon, gak perlu. Ini karena para beast ini gak akan menyakiti bawahanku. Kita melihat nih, dan mereka mulai membantai para bis satu persatu. Hei, singa kecil, kebetulan sekali aku kekurangan tunggangan. Bentukmu gak buruk juga. Berbahagialah, karena kedepannya kau akan menjadi peliharaan paman ini. Si singa membalas, manusia, berhentilah bermimpi. Aku gak akan menyerah. Hei, kurang ajar. Apa kau yakin gak akan menyerah? Kau cari mati, ha? Aku akan bertanya lagi. Apa kau yakin? Kalau kau tidak tunduk padaku, aku akan mengebirimu sekarang. Aku menyerah. Berhenti memukulku. Bagus, mulai sekarang kau akan dipanggil Ahuang dan tugasmu adalah menjadi penjagaku. Hei, itu Raja Bis pegunungan meteorit yang bermartabat sekarang dijadikan sebagai anjing penjaga. Tuan Tian terlalu luar biasa. Tidak hanya Tuan Tian, yang lainnya juga sangat kuat, padahal lawan mereka semua adalah Divine Beast. Setelah pertempuran ini, aku takut kalau populasi Divine Beast yang ada di pegunungan meteorit ini akan segera musnah. Tuan kita yang baru ini tidak hanya kuat, tetapi juga sekelompok orang yang kejam. Aku tahu bahwa beberapa dari kalian mungkin masih ragu, tetapi kalau kalian masih ingin bertahan hidup, aku minta pada kalian untuk menyingkirkan pemikiran buruk kalian. Jika ada seseorang yang berani bertindak kurang ajar, maka jangan salahkan aku karena bertindak tidak sopan. Semua perkataan Ciukong adalah perintah. Dalam hati Cao Fang, Hong Ciukong ini adalah orang yang berpikiran terbuka dan dapat diandalkan. Cao Fang berkata, Tian Wei, meskipun Divine Beast ini sudah mati, daging dan darahnya mengandung banyak esensi. Karena pasukanmu baru terbentuk, maka mayat Divine Beast ini akan diberikan kepadamu. Hah, terima kasih Tuan. Wah, itu adalah Divine Beast yang mana
Aku sendiri bahkan gak bisa melihatnya. Tapi sekarang aku bisa memakan dagingnya. Ini benar-benar sebuah berkah. Kultivasiku mengalami kemacetan baru-baru ini. Mungkin aku bisa menerobos setelah memakan daging Divine Beast ini. Jika bukan karena Tuan, aku takut kalau kita nggak akan pernah bisa menyentuh daging seekor Divine Beast ini selamanya. Sungguh malang. Berterima kasihlah kepada Tuan. Terima kasih Tuan. Kami bersedia bersumpah untuk selalu mengikuti Tuan. Lalu kita melihat nih, kayak semacam ada portal gitulah di atas tangganya tuh. Hah, itu Meteor Divina sudah muncul. Nah, akhirnya muncul. Berjagalah di sini. Aku akan pergi untuk mendapatkan Meteor Divine Light. Kita melihat nih, Chavang mulai naik tangganya. Tapi tiba-tiba, ada tekanan besar di tangga ini. Bahkan jika itu Wushen sekalipun, gak akan mudah untuk mengambil Meteor Divine Light ini. Kenapa Tuan gak bergerak? Apakah ada yang salah di tangga itu? Apa yang terjadi? Kalian nggak tahu, tangga menuju Meteor Divine Light ini setiap langkah seperti menanggung beban puluhan ribu pound dan tekanan akan terus meningkat setiap langkah. Chongfang, Chongtang, jenius pertama Kekaisaran Chongling dan sekarang dikenal sebagai master pertama Chongtang, menggunakan senjata spiritual dan pil yang nggak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan Meteor Divine Light. Apakah itu benar-benar sulit? Iya, saat itu aku cuma setengah Wushen. Aku cukup beruntung bisa menaiki tangga ini sekali dan hampir pingsan di langkah yang ke-500. Aku beruntung karena diselamatkan oleh pil. Tuan sekarang nggak lebih dari seorang Wusheng. Aku khawatir itu akan sulit. Emang kenapa? Kalau Tuan adalah seorang Wushen, aku bahkan nggak tahu berapa banyak Wushen yang terbunuh oleh Tuan. Hanya satu tangga, bagaimana bisa itu menghentikannya? Si Darkmoon menambahkan, benar sekali, Tuan sangat luar biasa. Dia pasti akan mendapatkan Meteor Divine Light. Jika aku hanya seorang Wusheng biasa, aku khawatir aku nggak akan sanggup jalan 10 langkah di tangga ini. Tetapi sangat disayangkan bahwa aku bukanlah seorang Wusheng biasa. Lalu kita melihat nih, berser tingkat kedua, Immortal Golden Body. Dan Chavang dengan cepat satset ingin menjatuhkanku. Hanya dengan ini, mimpi. Astaga, Tuan benar-benar berlari menaiki tangga. Ini gak terlihat seperti naik tangga, malah terlihat seperti jalan-jalan di atas tanah. Dan lagi, Tuan gak menggunakan pil atau artefak untuk mendukungnya. Sungguh menakjubkan. Bagaimana mungkin? Anshang berkata, Ciukong, apa kau masih gak percaya pada Tuan? Jadi gimana sekarang? Pak Tua ini gak berani. Tuan dilahirkan dengan bakat. Bagaimana bisa disamakan dengan orang lain? Nah, akhirnya sampai. Akhirnya aku bisa menyelamatkan Citan. Menara Tongtian. Muncul nih Menara Tongtian dan mengeluarkan si Citan. Lalu Chavang langsung menangkap Citan. Citan, aku berhasil mendapatkan Meteor Divine Light. Aku akan membangunkanmu. Lalu Citan dimasukkan nih ke dalam seperti portal itulah. Wah, sungguh seperti Dewi Bulan. Lalu Chavang melihat nih, ada sekumpulan orang. Si pangeran kedua berkata, sangat disayangkan bahwa Meteor Divine Light ini bukan sesuatu yang bisa diambil oleh siapapun. Komandan Fang, tembak wanita itu untuk pangeran ini. Baik, kita melihat nih, kalau nggak salah Dewa Panah ya, dia menggunakan skill Feng Ming Nine Sky Arrow untuk menembak ke arah si Citan. Lalu Chavang, brengsek, beraninya kau. Duar, kita melihat nih, mereka beradu serangan. Dan ternyata, Tuan, apa pencuri itu udah mati? Pangeran kedua bisa yakin, nggak ada yang bisa selamat dari Feng Ming Nine Sky Arrow milikku. Bocah itu pasti udah mati. Cuma seorang Wusheng dan ingin berpartisipasi dalam perebutan Meteor Divine Light. Benar-benar nggak tahu apa itu kematian. Tapi ternyata nih, Chavang masih nggak apa-apa, dia masih hidup. Oh jelas. MC, berani menyerangku secara tiba-tiba. Sepertinya kau mencari kematianmu sendiri. Apa? Bocah ini gak terluka sedikit pun. Dia benar-benar memblokir serangan Feng Ming Nine Sky Arrow milikku. Mungkinkah orang ini mengkultivasikan teknik penyucian tubuh? Semuanya, dengarkan perintahku. Bunuh semua orang dari Kekaisaran Chongling. Jangan sisakan satupun. Baik, bunuh. Bunuh orang yang berani melawan Tuan. Potong rumput liar sampai akarnya. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Cuma sekelompok sampah. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan para elit Kekaisaran Chonglingku? Pangeran kedua, mundurlah dan lihat bagaimana aku akan memimpin pasukanku untuk menghabisi mereka semua di sini. Si pangeran kedua itu pergi dan berkata, baiklah, kalau begitu, aku serahkan masalah ini padamu, pada Komandan Fang. Itu ada beberapa garis cantik di pasukan musuh. Kalau kau bisa menangkap mereka hidup-hidup, itu akan lebih baik. Oke, serang! Kita melihat nih, sekelompok sampah berani menghalangiku. Nyahlah, gila keren banget tuh. Sky Splitting Dragon, Long Autumn, Moon Bow Slash. Mereka mulai membantai para prajurit. Tolong. Lalu akhirnya si prajurit Chongling mulai lari terbirit-birit. Mereka terlalu kuat. Komandan, kita nggak bisa melawan mereka. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kekuatan tempur lawan bisa begitu kuat? Orang-orang ini jelas pernah dikalahkan olehku sebelumnya. Itu karena tua mereka sekarang adalah aku. Sebagai pemimpin, kau sangat gak kompeten. Bukan bawahanmu yang gak kuat. Itu karena kaunya yang terlalu lemah.
beraninya kau menghina aku. Hari ini aku akan membunuhmu, Komandan Fang. Jangan sampai termakan oleh ucapannya. Bocah ini jelas ingin melindungi wanita itu agar kita nggak menyerangnya. Emang penting untuk membunuh pemimpin musuh terlebih dahulu. Tapi anak ini nggak lain hanya seorang Wusheng. Kau bisa membunuhnya kapan aja. Baiklah. Jadi maksud dari pangeran kedua. Lalu kita melihat nih, si ketiga orang dari Scar Tiger, Suehu, dan juga Minghu. Mereka maju nih ke arah si pangeran sama komandan kalau nggak salah. Fang Xiaoko, apa kau masih mengenali kami? Anjing-anjingmu dan pangeran kedua telah membunuh banyak saudara kami saat itu. Hari ini, aku akan membalaskan dendam mereka. Penjahat Fang, aku akan mengambil nyawamu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.